Halo guys, kita lagi ada di mana nih? Gedung Perundingan Linggarjati. Stay tune terus ya. Bye. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninia Nuraini. Saya Aina Nazla saya. Jadi kami sedang ada di Gedung Perundingan Linggarjati bersama Bapak. Maman. Bapak di sini Sebagai guide lokal. Bapak sudah berapa tahun di sini? Sudah amat. Kurang lebih berapa tahun? 12 tahun. Oke, Bapak, kita kan banyak belum tahu nih tentang apa itu gedung perundingan ini. Sebenarnya di sini tuh apa gitu? Boleh. Jadi kita mau tanya tentang ada apa aja sih di gedung perundingan ini? Yang terpenting soalnya sudah tertutup dulu ya, jadi jangan pertanyaannya di luar bangunan belakang gedung perundingan Linggarjati. Baik, Bapak, pertanyaan pertama dari saya, kapan sih gedung perundingan ini didirikan? Gedung ini didirikan pada tahun 1930 ya. Permanen ya, sudah permanen. Gedung ini didirikan pada tahun 1930 oleh orang Belanda yang bernama Mr. Jacobus Johannes Panos. Nah itu jawabannya enggak. Apakah ada perubahan Pak dari awal dibangun sampai sekarang? Bangunan ini termasuk bangunan cagar budaya, jadi tidak ada perubahan ya. Walaupun ada perbaikan, tapi tidak merubah bentuk aslinya. Tapi ada perbaikan. Ya ada, perbaikannya ada, selalu ada. Ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini saya Pak. Ya. Gedung Perundingan Linggarjati. Oh, Gedung Perundingan Linggarjati berdiri di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, itu alamat Gedung Perundingan Linggarjati. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saya, siapa saja yang terlibat dalam sejarah gedung ini? Yang terlibat, maksudnya yang terlibat perundingannya, atau yang terlibat dalam mendirikannya? Mendirikannya. Oh, yang mendirikannya tadi sudah ditanyakan oleh teman Anda sendiri ya, yang cewek tadi ya, menanyakan gedung ini didirikan tahun berapa dan oleh siapa. Sudah dijelaskan, jadi gedung ini didirikan oleh orang Belanda yang bernama Panos ya, nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes Panos pada tahun 1930. Oh, yang terlibat perundingannya? Yang terlibat dalam perundingannya itu banyak ya, dari pihak negara Indonesia itu ada 4 orang. Ketua delegasinya yaitu Suta Cahrir, anggotanya Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. Adnan Kabogani dan Muhammad Nuh. Kemudian dari pihak negara Belanda 4 orang juga, diketuai oleh Profesor Insinyur Sermehon, itu ya fotonya. Lalu anggotanya ada Panpol, Dr. Debur dan Dr. Vanmu. Kemudian sebagai penengah perundingannya dari Inggris bernama Rosiren, dan ada lagi yang ditugaskan sebagai pencatat 4 orang dari Indonesia. Di sana ada Dr. Lemena, Mr. Amir Syarifudin, Mr. Ali Budiarjo dan Dr. Sudarsono. Nah itu yang terlibat di dalam pelaksanaan perundingan Linggarjati dilaksanakan. Ada lagi soalnya? Oke Pak, jadi pertanyaan selanjutnya ada mengapa gedung ini didirikan? Gedung ini didirikan tadinya hanya sebagai rumah tempat tinggal orang Belanda ya, Panos dan keluarganya. Lalu pada tahun 35 gedung ini dijadikan hotelnya orang-orang Belanda ya, bangsawan Belanda, bernama Hotel Rustor, itu tahun 35. Hotel Rustor itu diambil alih oleh Jepang, tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Hokkaido Ryokan ya. Lalu tahun 45 gedung ini diambil alih lagi oleh negara Indonesia, tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Merdeka, dan tahun 46 barulah gedung ini dijadikan tempat untuk berunding ya. Maka gedung ini sampai sekarang terkenal dengan nama Gedung Perundingan Linggarjati. Terima kasih Pak. Ya. Maria Ulfa Santoso ya, sudah melihat fotonya belum? Nah di sana ada ya, jabatan beliau saat itu sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia ya, yang pertama ya. Ayah Ibu Maria Ulfa Santoso adalah mantan Bupati
Kuningan. Yang Jadi pertama, ya, jadi beliau mengatur betul cara di Kuningan, terutama dari segi keamanannya. Kalau dulu itu bukan bupati ya, ditulis bupati biar ada sekolah sekarang itu mengerti. Kalau dulu itu namanya adipati. Adipati. Ya, adipati. Ya. Nah ini foto Maria Upa Santosnya ya, kita lihat video dari sini. Nah ini ada foto Ibu Maria Upa Santoso yang diceritakan. Nah Ini orang Kuningan asli ya. ini orang ya, ada saya ya. Nah kita lihat biar jelas. Nah seperti itu. Nah itu foto Ibu Maria Upa Santoso. Ya. Ya, kita lanjut ke kamar berikutnya. Di sini ada kamar tidur anggota delegasi Indonesia. Ada 2 kamar tidur ya. Ini dulu ya. Delegasi. Ya. Ini kamar tidur delegasi Indonesia. Ya. Satu di sini, ya. Ini 2 orang yang menginap di kamar yang ini. Nanti di sebelahnya ada lagi, ya. Untuk 2 orang lagi. Ya. Jadi di sini tuh jadi orang-orang Indonesia ini apa yang Iya, tinggal di sini? betul. Jadi Indonesia mendapatkan kamar tidurnya 2 kamar tidur, ya. Orang Belanda 4 orang dikasih kamar tidurnya 3 kamar tidur. Gitu. Jadi ketua delegasi negara Belanda itu terpisah tidurnya dengan anggota yang lain. Gitu. Kita lihat ada kamar tidur lagi di sini. Nah, ini ya. Kami melihat foto ini, foto apa yang tadi diceritakan. Nah, ini adalah kamar tidur delegasi Indonesia juga. Nah, dan terpasang juga foto orang yang mendirikan gedung ini. Tadi diceritakan nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes Santos, pendiri gedung ini pada tahun 1930. Sekaligus sebagai pemilik gedung ini yang membeli dari Ibu Jasitem dan Tuan Persama. Ke ruangan selanjutnya Pak. Ya. Ke ruangan. Oke, kita lanjut ke ruang berikutnya. Tapi kita jelaskan dulu ini perabotannya yang ada di semua kamar tidur ini sudah tiruan kita, ya, bukan asli. Yang asli kami tunjukkan di ruang lain. Baik. Nah, ini adalah ruang pelaksanaan perundingan. Nah, perundingan itu dilaksanakan di ruangan yang ini ya. Ada cirinya dari delegasi Indonesia, ada meja yang panjang, cirinya itu ada bendera yang berwarna merah putih. Nah, itu adalah tempat duduknya utusan dari negara Indonesia. Kemudian utusan dari negara Belanda juga ada cirinya ya, di atas mejanya itu terpasang bendera yang berwarna merah putih biru ya. Itu bendera negara Belanda ya. Nama-namanya ada lengkap ya. Lalu ada lagi bendera yang paling ujung, meja yang paling depan itu adalah penengah perundingan, mediator, berasal dari negara Inggris ya. Dan 4 orang lagi yang ditugaskan sebagai pencatat di sini. Di sini adalah pencatat, bahasa kerennya apa nih? Notulen gitu ya. Notulen. Nah, ini adalah pencatatnya dari Indonesia, cuma ada Dr. Devina, Mr. Anu Syarifudin, Mr. Ali Budiarjo, dan Dr. Sudarsono. Mister di sini, ada kalau bahasa Inggris, diajar bahasa Inggris nggak? Iya. Ya, Mister artinya apa? Bapak. Ya, Bapak atau Tuan ya. Iya. Tapi di sini bukan. Mister adalah gelar sarjana hukum tempo dahulu. Ya. Kalau dulu tuh berarti sarjana hukum gelarnya kan kalau sekarang SH. Iya, Kalau itu. kalau dulu Mister. Mister, nah, Mister itu Master Register ya, nah, singkatannya ya. Kemudian gelar ini ya, Mister. Sekarang itu berubah menjadi SH, itu di belakang nama, kalau dulu di depan namanya. Nah, itu pada tahun 1962. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah, tapi kami ingatkan juga ya, perlu diketahui oleh adik-adik bahwa perabotan yang ada di ruangan sidang ini ada juga yang asli, 3 macam yang asli ya. Kami tunjukkan yang asli adalah ini aslinya. Nah, ini adalah perabotan peninggalan Belanda. Ya. Itu apa Pak? Ya, piano yang pertama, yang kedua kursi jok depan tapi sudah mengalami perbaikan, sarungnya sudah diganti. Yang ketiga jam. Nah, untuk ruangan ini ya. Ya. Ini yang asli. Untuk ruangan, ya, yang asli di ruangan ini. Tapi ada juga seperti meja, kursi rotan, lemari ada dikumpulkan di satu ruangan. Kita lihat yang aslinya. Di sini ada yang asli.
masuk saja, silakan dilihat ya. Nah, ini adalah perabotan yang asli ya, baunya juga berbeda ya. Ya, ini adalah perabotan yang asli milik orang Belanda dulunya ya. Ada kursi yang asli, itu kursi rotan itu tinggal 4 yang asli ya. Ini yang tadi dipasang di ruang perundingan itu meniru dari sini, yang aslinya ada 4 ya. Meja yang digunakan oleh notulen atau pencatat yang aslinya yang ini ya, itu adalah replika. Kemudian lemari-lemari yang dipasang di dalam kamar tidur itu semuanya replika tiruan, yang aslinya yang ini, yang meniru dari sini. Tanpa ada barang-barang ini tidak bisa dibuat replikanya, tiruannya ya. Ini adalah perabotan yang aslinya yang dicontoh untuk membuat barang-barang replika. Kalau itu bendera apa? Itu bendera negara Indonesia, negara Inggris dan negara Belanda. Tapi bendera ini bukan aslinya. Bendera adalah sudah duplikat ya. Nah, yang aslinya sudah dirusak ya, sudah ditarik ke sana ke Jakarta. Sudah cukup ya, kita lanjut ke rumah kita. Nah, jadi bagaimana proses perundingan di gedung ini terjadi? Prosesnya itu cukup alot ya. Pelaksanaannya saja di sini 3 hari ya, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 45. Itu prosesnya. Lalu setelah menghasilkan yang dinamakan naskah persetujuan Linggarjati yang sebanyak 17 pasal itu ya, 17 pasal persetujuan naskah Linggarjati, itu pemarapannya tanggal 14 dan 15 November tahun 46, dan proses selanjutnya penandatanganan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Jakarta. Itu prosesnya. Berarti ada 17 pasal. Ya, dari 17 pasal ya, ada tinggal menanyakan dari 17 pasal itu apa intinya? Apa ya, pertanyaan. Mengerti? Ya. Jadi yang 17 pasal itu apa? Dari 17 pasal hasil naskah persetujuan Linggarjati ada yang inti atau yang pokok, itu ada 3 ya. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto yang meliputi wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Hasil yang kedua atau inti yang kedua dari perundingan Linggarjati yaitu pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat ya. Dan hasil yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Belanda akan bekerja sama pula membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Nah, itu adalah isi pokok perundingan Linggarjati. Nah, itu ya. Sudah jelas? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Ya, Oke Bapak, kita di sini kan belum tahu gitu sejarah gedung perundingan Linggarjati itu apa. Jadi sejarah gedung perundingan Linggarjati itu apa Pak? Oh, sejarah gedung perundingan Linggarjati itu kita ceritakan tentang gimana dari awal riwayat gitu. Iya. Riwayat gedung ini Iya. ya. Jadi gedung ini tadinya hanya berupa gubuk miliknya Ibu Jasitam, orang Linggarjati asli ya. Pada tahun 1918, jadi gedung ini hanya berupa gubuk. Lalu Ibu Jasitam dinikahi oleh orang Belanda yang bernama Tuan Merton pada tahun 1921. Gubuk itu dibangun menjadi bangunan semi permanen ya. Lalu pada tahun 1930 ya, bangunan ini dibangun menjadi permanen oleh orang Belanda yang bernama Christoph Jacobus Janus van Os ya. Lalu tahun 35 gedung ini dijadikan hotel, jadi nama Hotel Resort, hotelnya bangsawan Belanda. Dan tahun 42 tetap dijadikan hotel, tapi kepemilikannya sudah beralih ya dari Belanda menjadi milik Jepang bernama Hotel Hokkaido Ryokan. Dan tahun 45 diambil alih lagi oleh negara Indonesia, ganti lagi kepemilikannya dari Hotel Hokkaido Ryokan diganti menjadi Hotel Merdeka itu tahun 45. Dan tahun 46 barulah gedung ini dijadikan museum, dijadikan tempat untuk berunding antara Indonesia dan Belanda. Tahun berikutnya tahun 48 gedung ini dikuasai lagi oleh tentara Belanda ya selama 2 tahun. Itu menjadikan markas tentara Belanda, dan tahun 50 gedung ini terbengkalai, tidak bertuan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh penduduk desa Linggarjati dijadikan sekolah, yaitu sekolah rakyat SR ya. Kalau sekarang setingkat dengan SD.
itu lama sekali 25 tahun. Makanya perabotan yang ada akan lihat nanti itu kebanyakan sudah tiruan, sudah replika karena yang aslinya hancur waktu gedung ini jadi sekolah ya. Tahun 76 barulah gedung ini dijadikan museum oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai sekarang. Itu tentang Sriwijaya dulu. Ada lagi? Sudah Bapak pertanyaannya, Tidak. terima kasih. Ya. Selanjutnya kita pengen tahu nih Pak, di gedung itu ada ruang-ruang anak asuh. Akbar ya, kami jelaskan ya satu-satu. Nah ini yang ada tempati sekarang ini ya, ini adalah kamar tidur orang Belanda, ketuanya bernama Profesor Insinyur Sermehorn ya fotonya ya. Beliau adalah Perdana Menteri dari Belanda, mewakili pemerintah Belanda karena dia jabatannya adalah Perdana Menteri ya. Jadi dia adalah wakil dari pemerintah Belanda. Itu ditunjuk sebagai ketua delegasi Belanda. Kemudian kita melihat kamar tidur anggota yang lain dari anggota delegasi Belanda, ada kamar tidur lagi di sini. Nah ini kamar tidur anggota delegasi negara Belanda. Adanya di depan gitu ya, biar kelihatan di videonya biar kelihatan gitu ya. Nah itu foto-fotonya ya. Nah ini adalah kamar tidur anggota delegasi Belanda, ada 3 kamar tidur. Ya. Silakan kamar tidur. Ya. Lalu di kamar tidur anggota delegasi Belanda di sini ada pintu yang menyambung atau